Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Setelah kemarin kita bahas Laut Mati, sekarang Nisa Story akan berbagi informasi menarik tentang Laut Merah yang sangat misterius dan cantik. Sejarah kisah terbelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa alaihi salam begitu populer, yang juga tertuang dalam kitab suci umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan yang sering dipertanyakan, apakah Laut Merah ini airnya berwarna merah? Lalu bagaimana dengan lautnya yang terbelah oleh tongkat Nabi Musa alaihi salam? Apakah benar bisa dibuktikan? Mari kita bahas penjelasannya secara ilmiah. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya diaktifkan ya, biar gak ketinggalan. Laut Merah terletak di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Membentang sepanjang 1.900 km dari semenanjung Sinai dan terusan Suez di utara, hingga melewati Babul Mandib dan Teluk Aden di selatan. Panjang maksimalnya 2.255 km. Luas permukaan kurang lebih 438.000 km persegi dan lebarnya maksimal 355 km. Kedalaman rata-rata 500 meter dan titik terdalamnya mencapai 2.500 meter dengan volume air sekitar 233.000 km kubik. Uniknya, fisik Laut Merah ini cenderung memanjang. Jika dilihat dari atas, bentuknya jadi menyempit seperti sungai. Karena itu tadi, lebarnya cuma 300-an kilometer saja. Laut Merah berbatasan dengan Asia Barat dan Afrika Timur. Di Asia Barat terletak di negara Yordania, Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Palestina. Dan di Afrika Timur terletak di Mesir, Sudan, Djibouti, dan Eritrea. Bagaimana terbentuknya Laut Merah? Ada banyak ilmuwan yang mempertanyakan ini bertahun-tahun. Lalu bisa dipecahkan dengan teori pergeseran benua. Laut ini berasal dari 55 juta tahun yang lalu saat terjadi pergerakan tektonik yang memisahkan antara benua Afrika dan semenanjung Arab. Seiring berjalannya waktu, celah tadi diisi oleh air laut yang pada akhirnya terbentuklah Laut Merah, yang sampai sekarang pun masih aktif sehingga laut terus tumbuh di permukaan. Akibatnya, permukaan laut naik sekitar 12,5 cm per tahun. Warna airnya sih nggak beda dengan warna air laut pada umumnya. Laut ini berwarna biru kehijauan, tapi kadang berubah menjadi merah kecoklatan pada saat tertentu. Makanya disebut Laut Merah. Cuma alasan tepatnya kenapa disebut Laut Merah ada banyak pendapat nih guys. Yang pertama disebutkan, penamaan Laut Merah berasal dari pegunungan merah yang terletak di sepanjang pantai Yordania. Yang kedua, warna merah di permukaan muncul karena hidupnya spesies alga yang disebut Trichodesmium erythraeum yang berkembang. Saat alga ini mati, airnya berubah menjadi merah kecoklatan. Warna merah yang dihasilkan dari alga ini tidak sama untuk tiap wilayah Laut Merah. Yang ketiga, karena adanya pegunungan Edom yang kaya mineral di sekitar Laut Merah. Pegunungan ini memiliki tanah berwarna kemerahan dan seringkali memantulkan warna tersebut ke air Laut Merah. Yang keempat, para ilmuwan lain mengaitkan nama Laut Merah dengan cara bahasa wisatawan asing yang menggunakan warna untuk merujuk ke arah mata angin. Dalam teori itu disebutkan, merah mengacu pada arah selatan, seperti Laut Hitam yang merujuk arah utara. Laut Merah menjadi tempat favorit para penyelam karena memiliki kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Bahkan dinobatkan sebagai 7 keajaiban dunia bawah laut. Bagaimana tidak? Pasirnya berwarna keemasan dan air layaknya kristal, juga karang berwarna-warni membuat kita semakin takjub dibuatnya. Terumbu karang yang hidup di dasar Laut Merah merupakan salah satu terumbu karang terbesar di dunia
dan usianya sudah ribuan tahun. Gugusan terumbu karang ini memiliki panjang 1180 mil, terletak di antara Afrika dan Asia. Ini adalah area gugusan terumbu karang paling utara di dunia. Di sini juga terdapat 1.200 spesies ikan, yang mana 10% diantaranya adalah endemik, artinya tidak ditemukan di tempat lain. 1.000 spesies invertebrata dan 200 jenis karang keras dan lunak. Gak hanya itu, Laut Merah juga rumah bagi beberapa spesies hewan langka, di antaranya hiu martil dan hiu paus. Juga ditemukannya bangkai kapal kuno yang menjadi rumah untuk berbagai spesies laut. Selain keindahan bawah lautnya, Laut Merah merupakan laut paling asin di dunia karena tingginya penguapan dan curah hujan yang sangat rendah. Kalaupun hujan, durasinya sangat singkat, disertai badai petir dan sesekali badai debu. Salinitasnya antara 3,6 sampai 4,1%. Sementara rata-rata salinitas air laut di dunia antara 3 sampai 3,5% saja. Tidak ada sungai yang mengalir ke Laut Merah. Sambungan selatan yang mengalir ke Teluk Aden relatif sempit, sehingga pasokan air dari samudra pun cenderung sedikit. Selain yang terasin, Laut Merah merupakan laut terpanas di dunia. Namun berbagai organisme laut dan terumbu karang di dalamnya dapat tumbuh dengan sehat di laut ini. Wilayahnya dikelilingi gurun dan memiliki gurun pasir terpanjang di dunia, yaitu Gurun Rub al-Khali, yang melintasi beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Secara umum, iklim Laut Merah adalah 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Selama musim panas, suhunya mencapai 34-40 derajat Celcius. Iklim Laut Merah adalah hasil dari 2 musim muson, muson timur laut dan muson barat daya. Angin muson terjadi karena perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Dipengaruhi oleh temperatur permukaan yang sangat tinggi, menjadikan Laut Merah adalah badan air laut paling hangat di dunia. Namun Laut Merah sesungguhnya adalah wilayah yang sangat berbahaya bagi kapten, anak buah, atau penumpang kapal. Wilayah ini terkenal dengan badainya yang sangat besar, banyak karang, dan pulau di bawah air yang beresiko mengakibatkan kapal karam. Selain itu, ada palung yang dalam di bawah Laut Merah. Laut Merah begitu populer karena kisah Nabi Musa alaihi salam membelahnya untuk lari dari kejaran Fir'aun. Seizin Tuhan, Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil melewati Laut Merah itu. Lalu laut kembali tertutup dan menelan Fir'aun beserta bala tentaranya. Kisah ini jelas tertulis di Al-Quran dan Alkitab. Setelah melalui riset yang cukup lama, peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa kisah Nabi Musa membelah lautan sangat mungkin terjadi jika dilihat dari sisi ilmiah. Pakar dari National Center for Atmospheric Research dan University of Colorado at Boulder merekonstruksi peristiwa itu dengan menggunakan pemodelan komputer. Bentuknya menyusun beberapa kombinasi tipe angin dan gelombang berbeda yang bisa menghasilkan celah di dasar laut. Mereka membuat ulang kondisi yang memungkinkan air membelah untuk menciptakan daratan kering di tengahnya. Angin timur yang bertiup sepanjang malam bisa mendorong air laut seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Alkitab. Simulasi komputer yang mempelajari bagaimana angin mempengaruhi air memperlihatkan bahwa angin mampu mendorong air kembali pada satu titik, sehingga seperti membentuk sungai yang membungkuk untuk menyatu dengan laguna di pesisir. Hasil simulasi sangat cocok dengan kisah yang disampaikan dalam Exodus, ujar Caldrus dari NCAR yang memimpin studi ini. Terbelahnya air laut dapat dipahami dengan dinamika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Caldrus dan tim mempelajari bagaimana badai topan di Samudra Pasifik dapat menggerakkan dan mempengaruhi air samudra yang dalam.
Mereka juga menunjuk satu situs di selatan Laut Mediterania sebagai tempat penyeberangan yang legendaris, dengan model tanah yang memungkinkan terjadinya air laut membelah. Model ini memerlukan formasi berbentuk huruf U dari Sungai Nil dan laguna dangkal di sepanjang garis pantai. Hal ini menunjukkan bahwa angin dengan kecepatan 63 mil per jam yang terus berembus selama 12 jam bisa mendorong air hingga kedalaman 6 kaki. Ini menjadi jembatan tanah sepanjang 3-4 km dan luas 5 km dan tetap terbuka selama 4 jam. Penelitian ini menunjukkan bahwa deskripsi terpisahnya perairan memang punya dasar dalam hukum-hukum fisika. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan para pakar di jurnal PLOS dengan judul Dynamic Sofine Setdown at Suez and the Eastern Nile Delta. Selain itu, Laut Merah digunakan jalur perdagangan yang sangat penting untuk menghubungkan Mesir dengan negara-negara Asia dan Afrika oleh penduduk Mesir kuno dan bangsa Arab. Banyak kerajaan di Afrika Timur dan negara yang memanfaatkan Laut Merah sebagai rute perdagangan. Pada abad pertama Masehi, Laut Merah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Romawi membangun pelabuhan dan jalan di sepanjang pantai Laut Merah untuk memfasilitasi perdagangan mereka dengan India dan Cina. Selain itu, Laut Merah juga menjadi jalur perjalanan haji bagi umat Islam dari Afrika dan Asia Selatan ke Mekah. Abad 19, Laut Merah menjadi jalur perdagangan utama Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Selama berabad-abad, Laut Merah menjadi jalur perdagangan penting untuk Asia dan Eropa. Itulah keindahan Laut Merah dan sejarah tentang terbelahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Bye-bye!